marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk memperbaharui hidup kami melalui sabda dan ajaran-ajarannya. Kami mohon bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan Dia, sehingga kami dimampukan untuk menerima hikmat, yaitu kebijaksanaan dari-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatu dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirap. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dipilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabdamu adalah kebebasan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita oleh Roh-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Belum ada berita dari Papua, hanya gempa bumi. Bukan hanya di Turki, tapi juga gempa bumi di Jayapura. Yang kita renungkan pagi hari ini dari buku Putra Sirak, bacaan pertama. Buku Putra Sirak ini termasuk dalam kelompok kitab-kitab kebijaksanaan dalam urutan kitab suci kita. Ayub, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Putra Sirak. Teks ini yang kita dengar ini, bacaan pertama, sama dengan kearifan lokal. Jadi ini adalah suatu kearifan pada zaman orang-orang hidup di Palestina. Kearifan lokal kita itu misalnya ini, padi semakin merunduk semakin berisi semakin merunduk. Atau ini puisi atau syair atau sajak, gajah di seberang lautan, kuman di seberang lautan dapat dilihat, gajah di pelupuk mata tidak dilihat. Jadi sejajar kira-kira dengan itu, dengan kebijaksanaan lokal gitu, atau kearifan lokal. Isi teks ini adalah kebebasan untuk memilih, jelas. Kutipannya, engkau dapat menepati hukum dengan setia, pun dapat kau pilih. Dikatakan, api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Jadi kebebasan untuk memilih. Lebih lanjut, isinya itu pernyataan bahwa Tuhanlah yang berkuasa, dapat melihat, dapat mengenal, dapat mengetahui segalanya. Kemudian pernyataan lebih lanjut itu bahwa Tuhan itu maha bijaksana. Besarlah kebijaksanaan Tuhan. Isi lebih lanjut, kefasikan dan dosa itu bukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan tidak menghendaki manusia itu berbuat dosa dan kefasikan. Saya tadi malam kemarin saya cari-cari kefasikan apa? Fasik itu orang tahu bahwa itu Tuhan memerintahkan, tetapi dia tidak melakukannya. Orang tahu gitu. Ini isi bab tentang bacaan pertama. Bacaan kedua, Santo Paulus, sederhana sekali, yaitu Paulus meragukan kebijaksanaan atau hikmat manusia. Dia lebih mengandalkan, dia lebih mengetahui dan lebih memahami atau lebih mengagungkan kebijaksanaan Allah, hikmat Allah. Hikmat Allah itu apa? Kalau kita baca dalam 1 Korintus bab 1 ayat 24, Kristuslah kekuatan dan hikmat Allah. Lalu bagian lain, Paulus menyatakan Roh Allah yang mengatakan hikmat Allah kepada kita. Injil hari ini amat panjang, lengkapnya itu dari bab 5 ayat 17 sampai 37. Tadi yang dibacakan itu bagian Injil singkat, biar jangan mengantuk dan jangan lupa gitu. Jadi saya mengambil poin itu Injil hari ini, yaitu menurut saya itu berat gitu loh. Karena kata-katanya demikian, hidup keagamaan harus lebih
benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Sebenarnya itu intinya, inti pewartaan itu diharapkan kepada para murid. Kalau kita lihat konteks Yesus berbicara itu kepada para murid, jadi kepada kita yang hadir misa pada pagi hari ini. Diharapkan hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan lebih baik. Kita seringkali tercampur. Saya diingatkan oleh beliau, teman saya di atas, bukan lebih baik, lebih benar. Oh iya, lebih benar. Terus dia menjelaskan lebih benar dengan lebih baik itu. Kalau lebih baik itu subjektif. Kalau lebih benar, hukum dapat diukur. Nah, ukurannya bagaimana? Ukurannya begini. Kalau hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu sudah benar, tetapi kita bukan hanya sudah benar, harus lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Yang benarnya bagaimana? Benar itu seperti ditunjukkan contoh tadi. Orang Farisi itu tidak membunuh, tidak berbuat zina, lalu tidak bersumpah palsu. Ini sudah benar, mandek gitu loh. Kalau kita hanya mandek sama dengan orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Waduh, berat ini, saya renung-renung. Abot nongol jadi Katolik ya. Jadi murid-murid Tuhan tuh berat di situ karena yang paling bawah itu dasar sudah benar menurut orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu tidak berbuat zina, tidak mencuri. 10 perintah Allah lah, katakan saja. 10 perintah Allah itu tidak kita lakukan, pokoknya persis. Tapi itu belum cukup. Yesus bilang apa? Ini catatannya tadi bagus. Jangan membunuh. Yesus bilang bukan hanya jangan membunuh yang dihukum, harus jangan marah. Jadi sampai ke akar. Sampai ke akarnya. Mestinya ini orang Katolik itu, orang Kristen, murid-murid Tuhan itu bukan hanya tidak membunuh, tapi melampaui itu, mencintai. Jadi melampaui, bukan hanya tidak membunuh, tapi juga mencintai. Jadi tidak pasif. Lebih lanjut, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Ini kata-kata Tuhan bagi kita. Mestinya lebih positif lagi apa? Bukan diam, tetapi kita mestinya kepada para ibu itu lebih menghormati. Jadi kita mesti lebih menghormati, lebih mengagungkan, sehingga tidak hanya pasif, tetapi aktif di sini. Apalagi kalau kita berbuat salah, ini benar dan salah. Sumpah palsu juga begitu. Jadi kita harus jujur gitu di sini. Jadi kejujuran, ketulusan hati, kelemah lembutan, nilai-nilai itu sama dengan menjalankan hukum. Sama dengan melakukan hukum yang diberikan kepada kita. Jadi 10 perintah Allah umpamanya itu dinilai secara positif. Saya kira demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Mudah-mudahan setelah kita dari gereja ini kita mengingat bahwa kita hidup keagamaan kita harus lebih positif daripada hidup keagamaan kaum Farisi dan ahli Taurat. Ini bukan berarti Yesus itu mau mengkritik, tapi Yesus mau memperbaiki cara pandang. Nah, kita kadang-kadang cara pandang kita itu keliru, berhenti hanya sampai waktu SD dulu mau terima komuni itu kan kita hafal 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Ya sudah, kalau sudah mengikuti 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja itu sudah berhenti di situ. Sudah kita tahu, sudah dewasa, sudah besar, oh ternyata masih kurang. Jadi kalau kita mau masuk surga itu kata Tuhan harus lebih dari itu. Harus lebih dari sekedar hal-hal yang dilarang, tapi kita hal-hal yang lebih positif. Rahmat dan cinta kasih Tuhan menyertai kita. Amin.